Selamat siang Pak Tri. Selamat siang. Ya, hari ini teman-teman kita akan memulai untuk pertama kali mengenalkan produk kita sendiri nih. Ya. Nah, nanti narasumbernya ini adalah Pak Tri selaku divisi sales dari PT Langga Maupun Industri. Nah, Pak Tri ini mungkin jelaskan pertama-tama untuk deskripsi perusahaan kita dulu ya Pak Tri ya. Boleh. Oke, silakan Jadi Pak Tri. gini, ya itu tadi yang dijelaskan Pak Juan. Jadi memang karena ini video pertama kita di channel Penjualan Kopi Coklat, jadi mungkin kita mulai dari perusahaan kita dulu Pak ya. Jadi mungkin nextnya kita mungkin akan berkembang dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kita undang perusahaan yang lain. Betul. Jadi nanti teman-teman tetap stay di channel ini karena banyak informasinya. Oke, lanjut kita Pak Tri. Ya, jadi kami saya dan Pak Juan ini kita adalah staf dari PT Langga Maupun Industri, perusahaan yang bergerak di bidang produsen peralatan rumah tangga, baik itu berbahan plastik, aluminium, dan anti lengket. Selain itu kita juga ada produksi pipa dan fitting. Gitu. Nah, kita ini mulai berdiri tahun 1976, kita mulai memproduksi peralatan rumah tangga dari plastik Pak. Gitu. Lalu berkembang terus waktu itu, lalu di tahun 1980 kita mulai memproduksi produk aluminium, mungkin bisa dilihat di sini. Terus berkembang, lalu di tahun 1987 perusahaan mengembangkan usahanya di bidang produksi pipa dan fitting. Lalu karena permintaan terus meningkat, gitu, lalu perusahaan meneruskan ekspansi bisnisnya ke produk anti lengket, non stick ini. Jadi mungkin secara singkat itu adalah histori perusahaan kita, Pak. Oke. Karena di sini juga, ya saya juga baru tahun lah Pak Tri ya. Saya sudah bergabung di perusahaan ini, jadi mungkin lebih banyak nih informasi dari senior. Waduh, yang kita bisa dapatkan. Saya juga baru 8 tahun Pak. Di sini baru 8 tahun. 8 tahun ya. Karena masih ada yang lebih senior lagi. Gitu. Pak Tri, kita balik nih Pak. Ya. Ini kan semua informasi tentang produk ini sudah pasti harus dipegang oleh sales Pak Tri. Iya. Pak Tri, ini produk kita ini Pak Tri kan banyak tuh. Tadi ada pipa, ada plastik, ada aluminium, ada non-stick teflon. Nah, untuk produk plastik sendiri Pak Tri, ini ada di depan kita ya. Betul. RBR kalau nggak salah ya. RIBR, RIBR, paket royal. Pak Tri, ini produk unggulan kita ya Pak Tri. Betul, ini salah satu produk jagoan kita bisa dibilang. Mungkin kalau Bapak sering lihat banyak digunakan di kaki lima, misalnya penjual apa ya, dagang kaki lima, penjual lele, atau sederhananya ya, atau nasi uduk lah kalau pagi ya mungkin banyak menggunakan salah satunya produk kita. Ini saya juga baru lihat ini produk yang segini karena saya lihat untuk produk yang di kaki lima itu untuk ukuran nasi gede banget Pak Tri. Iya. Ada berapa ukuran ya Pak Tri? Untuk produk ini memang kita adalah yang terlengkap di pasar. Kita memiliki 10 seri, 10 seri ukuran plus 2 variasi model. Jadi memang kita yang terlengkap Pak di pasar untuk seri produk ini. Berarti banyak ukurannya Pak Tri. Iya. Untuk kompetitor setahu saya tidak selengkap itu. Oh, wah. Ini satu keunggulan nih untuk bisa orang lain tahu bahwasanya produk kita ini terlengkap. Betul. Untuk variasi ini khususnya RBR ya Pak Tri. Nah, Pak Tri, ini perusahaan kita ini sudah lama berdiri, otomatis banyak customer kita dong yang sudah menggunakan nih produk kita. Kira-kira Pak Tri, ini customer kita ini banyak kan dari mana ini Pak Tri? Oke. Jadi apa nih? Siapa customer? Kami menggunakan sistem penjualan yaitu keagenan atau melalui distributor. Jadi memang untuk saat ini kita sudah memiliki perwakilan dagang atau distributor di hampir setiap kota di seluruh Indonesia. Setiap kota di seluruh Indonesia. Selain itu kami juga bekerja sama dengan beberapa produsen atau misalnya langganan industri sebetulnya, yang dimana kita menyuplai produk untuk menunjang proses produksi mereka atau operasional mereka gitu. Salah satunya mungkin yang kita suplai cukup banyak adalah di bidang Horeca Pak ya. Antara lain mungkin kalau yang kita kenal Yoshinoya misalnya, atau mungkin Jeko itu kita juga menyuplai barang. Kita merupakan salah satu vendor mereka. Gitu.
Oke teman-teman, ntar kalau mau ke dapur Jeko liatin ada nggak produk kita nih, produk langgeng. Iya. Kalau nggak ada, telepon Patri langsung langsung dikirim nih barangnya. Ya, jadi kalau untuk produk plastik dan aluminium brand kita mungkin bisa dilihat ini Global Eagle. Global Eagle. Kalau untuk produk anti lengket atau non-stick kita brand kita adalah Mako. Oke, Patri, ini lokasi perusahaan kita ini ada di mana aja sih Patri? Ya, kita ini berlokasi di Tangerang. Kita unit 3 Tangerang. Untuk di unit 3 Tangerang memang di sini lebih fokus ke distribusi dan pemasaran. Tapi kalau untuk produksi, pabrik kita ada di Surabaya untuk produksi hoseware-nya. Lalu untuk produksi pipanya kita ada di Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Nah, tadi kan banyak nih ragam produk plastik kita ini, Pak. Dan apakah kita udah pernah kirim ke luar negeri, Pak? Kita cukup banyak ekspor juga, Pak. Untuk luar negeri. Untuk kita, jadi kalau untuk ekspor langsungnya itu mungkin di handle oleh tim di Surabaya. Kalau untuk kita di sini beberapa yang ke luar negeri mungkin untuk kebutuhan industri, Pak ya. Misalnya kita terakhir itu kita supply untuk Indofood, Sudan, Mesir dan Nigeria. Wah, sampai ke luar negeri juga ya. Itu produk apa aja tuh Pak Tri yang biasanya banyak orang yang orang luar negeri yang pakai nih produk kita ini, Pak? Cukup banyak, Pak. Misalnya produk aluminium untuk di Surabaya sepengetahuan saya itu adalah misalnya kettle air Teko itu Kettle air. Ya. Untuk produk anti lengket juga kita cukup banyak supply juga ke luar negeri. Nah, untuk kita sendiri di Tangerang ini mungkin kalau untuk Nigeria, Mesir dan Sudan itu kontainer box plastik, Pak. Kita supply untuk pemakaian mereka di sana. Berarti banyak nih produk langgeng yang ternyata ada di luar negeri. Iya, Pak. Betul, Pak. Dan kita cukup banyak yang ada di luar negeri dan itu menunjukkan bahwa kualitas kita sebetulnya juga cukup baik. Gitu. Benar, karena memang ya sesuai dengan arahan Pak Jokowi kan. Kita industri kita kan dari hulu ke hilir. Dan itu untuk bisa mengembangkan produk kita, ya kan bisa go internasional. Jadi kita tidak hanya impor ya, tapi juga harus bisa ekspor. Betul. Wah, ternyata perusahaan kita bisa ekspor juga ya, Betul. Patri ya. Iya. Selain itu juga mungkin konten ini juga bisa mengedukasi teman-teman. Jadi banggalah menggunakan produksi lokal. Benar, itu benar. pesan saya. Benar. Selain sayangi pasangan Anda, sayangi Betul. produk lokal. Betul. Benar, Patri ya. Karena kami jamin kualitas produk lokal itu sebetulnya nggak kalah dengan produk impor. Oh, benar, benar. Karena gini juga ya, terus produk plastik nih, Patri. Ya. Banyak nih yang kita jumpai di masyarakat ya, Patri ya, menawarkan produk-produk yang murah. Kita nggak bisa nyalahin, Betul. Patri ya. Tapi setahu saya, Patri ya, produk plastik ini kan ada bahan kimia. Betul. Proses pembuatannya itu menggunakan bahan kimia. Nah, ada dia yang kita baru menggunakan, tapi udah aromanya itu udah nggak enak untuk kita pakai lagi. Iya. Jadi ini mungkin salah satu jadi produk keunggulan kita, Pak. Karena bahan plastik yang kita gunakan sepertinya bahan yang terbaik ya, Pak Tri. Iya, jadi memang keunggulan kita dibanding beberapa produk yang ada di pasar saat ini mungkin itu juga salah satu tantangan kita, Pak ya. Jadi memang di pasar saat ini cukup banyak beredar produk-produk yang kalau kita bilang itu menggunakan bahan campuran atau bahan hafalan. Benar. Kalau kami itu kita sangat concern terhadap kualitas bahan. Jadi karena itu nggak cuma berpengaruh di kualitas produknya, misalnya keawetan, tapi juga keamanan penggunaan. Keamanan penggunaan. Ya, Bapak bilang tadi untuk produk plastik kan cukup ketat ya, Iya. kontrol bahan kimia dan lain-lain. Jadi kalau base materialnya sendiri itu kurang aman, nah berarti hasil produknya juga kita mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan dengan keamanannya. Nah, kita memang keunggulan kita dibanding produk lain adalah kita mengontrol sekali kualitas material kita agar nanti hasil akhirnya produknya itu juga kualitasnya cukup baik dan cukup safety. Mungkin itu kelebihan kita sih di pasar. Di pasar ya. Oke. Begini juga, Pak Tri. Ini kan untuk para Amplopers, para pecinta akun ini, ya kan?
ada nggak Patri ya? Maksud saya begini, yang ini kita punya modal nih Patri, kita punya modal, kita mau join nih untuk bisa memasarkan produk kita. Ini kira-kira Patri, apakah produk kita ini harus didistribusikan oleh perusahaan atau juga bisa perorangan, Patri? Oh, maksudnya apabila nanti teman-teman ada yang berniat, ada yang berniat. Jadi gini, nanti mungkin bisa disertakan di deskripsi ya. Di deskripsi. Ya. Nanti kita bisa kemana nih menghubunginya kalau misalnya ada teman-teman baik perorangan atau korporasi mau bekerja sama menjual atau mendistribusikan produk kita. Jadi kita sangat terbuka dengan teman-teman yang berniat untuk ikut menjual produk kita. Tapi karena gini, karena kita kan tadi saya jelaskan sistem penjualan kita agen, dan kita memiliki agen atau distributor di hampir setiap kota di Indonesia. Nanti tetap akan kita jembatani antara teman-teman misalnya yang ingin menjual produk kita dengan agen yang sudah bekerja sama dengan kita. Artinya nanti kita jembatani, kita pastikan mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan harga yang terbaik. Jadi itu tetap kita akan jembatani. Betul. Kita akan bantu. Betul. Nah, selain itu juga pasti ada nih Patri promo yang bakal diberikan ya Patri ya? Iya, pasti. Untuk harga-harga penjualannya. Pasti. Karena setiap produk kan berbeda-beda price-nya kan Patri. Nah, Patri, mengingat banyaknya sekarang nih Patri, perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di bidang industri, khususnya seperti aluminium, plastik, seperti perusahaan PT Langgeng. Nah, menurut Patri, untuk sekarang ini Pak, apa yang menjadi concern sales dalam memasarkan produk kita Pak? Maksudnya itu begini Pak, dengan banyaknya kompetitor sekarang, menurut Patri banyak nggak tantangan-tantangan yang Patri jumpai? Sangat banyak ya untuk tantangannya, terutama yang tadi untuk produk plastik. Mungkin kita juga tahu bahwa tadi ya banyak produk-produk yang harganya sangat murah, walaupun kualitasnya secara kualitas yang saya bilang tadi mungkin jauh berbeda dengan kita yang menggunakan bahan yang berkualitas baik gitu. Itu menjadi tantangan. Justru tantangannya dalam mengedukasi konsumen bahwa kita perlu perlu sangat memberikan concern gitu. Kita perlu sangat concern. Kita tuh konsumen juga perlu sangat concern dengan produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma bisa pilihkan harga murah dan segala macam, safety atau enggak gitu, atau awet atau enggak, itu kan secara ekonomis juga memberikan dampak jangka panjang sebetulnya kan. Misalnya kita beli produk harga murah, dalam 1-2 bulan sudah rusak misalnya, dibanding kita beli produk yang mungkin harganya agak tinggi tapi awet dalam 1 tahun. Itu kan secara investasi sebetulnya juga ada nilai investasi di situ sebetulnya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Betul. Jadi itu pertama yang kita edukasi ke masyarakat ya. Nah, itu kita masih berusaha edukasi. Lalu yang kedua adalah kontrol kualitas. Jadi selama ini memang kontrol kualitas kita cukup ketat, terutama terkait material dan proses akhir sih. Jadi hasil akhir produk itu kita cukup ketat. Artinya kita memberikan produk dengan kualitas yang terbaik di pasar. Gitu. Itu yang menjadi salah satu nilai tambah kita dibanding kompetitor mungkin. Gitu. Dan selain itu, selain penjualannya sendiri, itu juga service after sales kita berusaha memberikan yang terbaik sebagai sales. Artinya tidak cuma setelah jual selesai. Enggak, kita service after sales itu juga menurut kita penting gitu. Jadi misalnya apakah ada komplain dari konsumen setelah menggunakan produk kita atau setelah menjual produk itu, atau ada yang perlu kita improvisasi, ada yang perlu kita perbaiki. Nah, itu juga sangat kita perhatikan dalam kita men-treat customer itu sendiri sih. Mungkin itu yang bisa dibilang yang kita unggulkan dibanding kompetitor. Kalau harga lebih relatif ya, karena kan kalau kita bicara harga itu sangat relatif. Iya, karena banyak yang dijumpai di pasaran. Betul. Tergantung isi dompet. Nah, betul. Ya kan, untuk bisa beli produk yang berkualitas. Betul. Tapi ya semua kembali lagi ke masyarakat. Betul. Kembali ke konsumen. Patri ini udah 8 tahun. Baru 8 tahun. Baru 8 tahun. Bagi saya 8 tahun itu waktu yang panjang gitu. Tapi ya Patri bilang baru ya. Tapi Patri, ini 8 tahun sudah jadi sales Patri.
pasti banyak nih pengalaman suka dukanya nih Patri selama bekerja di perusahaan ini. Nah, ini menurut Patri nih, kira-kira apa nih yang paling berkesan banget Patri? Oke, ini sukanya dulu atau dukanya dulu? Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Oke, sukanya pastinya sebagai sales kita bertemu dengan orang baru, kita banyak bertukar pengalaman dengan orang baru, lalu kita menemui kondisi-kondisi yang memberikan kita pembelajaran Pak ya. Karena kan kita bisa tahu, mungkin saya juga pernah cerita bahwa tidak ada orang yang mungkin hampir 1% dari di dunia pendidikan mungkin yang bercita-cita menjadi sales. Hampir tidak ada kan. Jadi bisa saya bilang pelajaran sales itu adalah mungkin sebagian besar di lapangan, di mana kita menemui masalah, lalu kita mengambil pelajaran dari masalah itu dan kita terus berkembang. Nah itulah sukanya. Gitu. Sukanya yang lain adalah mungkin salah satunya bertemu ada di lingkungan di mana bertemu dengan teman-teman sesama staf di sini, jadi menambah keluarga baru. Ya ini salah satunya dengan Bapak juga gitu kan. Itu sukanya gitu. Kalau dukanya ya sudah pasti mungkin bukan duka ya, mungkin lebih ke tantangan sebetulnya sih. Jadi kita kalau untuk sales tentunya menjadi sebuah tantangan apabila kita menghadapi situasi pembayaran yang mandek. Nah itu mungkin salah satu tantangan. Lalu kalau penolakan itu sudah biasa. Mungkin kalau kita bukan penolakan sih, mungkin belum tertarik gitu. Iya, kalau kita gitu. Karena memang sales itu kita ya selain perlu kerja keras, selain perlu pantang menyerah juga perlu sabar juga kadang gitu. Perlu sabar. Karena itu pasti perlu sabar. Ya, selain itu juga kan nggak bisa kita mungkiri ya, bahwasanya memang ujung tombak perusahaan itu kan sales. Memang banyak divisi-divisi lain. Nah, tapi khusus dalam bidang pemasaran udah pasti sales berinteraksi penuh dengan masyarakat, dan di situ banyak pengalaman banget ya Patri ya, seperti tadi Patri bilang banyak suka dukanya di situ. Tapi ya menurut saya banyak pengalaman juga ketika kita jumpa masyarakat ya Patri. Betul. Karena ya ketika kita jumpa udah pasti nih harus ada ide yang harus kita pancing untuk orang bisa suka nih. Betul. Dengan produk kita. Ya, justru karena itu mungkin kita teknis produk itu penting ya. Teknis produk itu penting, kita harus sangat menguasai ya produk yang kita pasarkan. Tapi juga hubungan yang baik dan komunikasi yang baik dengan langganan itu juga penting. Jadi itu sih. Nah, Patri, ini sudah 8 tahun bekerja di sini, mulai dari perusahaan ini tahun berapa itu kira-kira Patri? 8 tahun 2014 ya? 2014. Dan ini after pandemi ya Patri. Pasti setelah pandemi ini banyak banget Patri perubahan. Ya, betul. Menurut Patri selagi masa pandemi dan sekarang proses pasca pemulihan, banyak nggak Patri suka dukanya terus dalam pemasaran ini Pak? Pasti Pak, karena kan dalam waktu kita menghadapi pandemi, kita nggak bisa pungkiri ya, kita menghadapi ketakutan yang luar biasa. Artinya pertama dari pemerintah sendiri juga membatasi adanya. Patri, ini pasti ada pengaruhnya Patri. Penjualan sebelum masa pandemi, sewaktu masa pandemi dan setelah masa pandemi ini, waktu sekarang nih Patri. Ada nggak Patri pengaruh ke banyaknya penjualan produk terhadap situasi sekarang? Jadi gini Pak, kita sangat merasakan ya. Jadi sebelum pandemi 2018-2019 sebetulnya penjualan kita mengalami kenaikan cukup signifikan. Kita mungkin bisa dibilang sudah menunjukkan ada growth. Kita mulai menuju ke arah yang lebih baik segala macam. Lalu datanglah 2020 di mana masih COVID ini ya kita mengerti gitu, mungkin timbul kekhawatiran di masyarakat, khususnya kan dari pemerintah melakukan pembatasan kerumunan dan segala macam. Itu kan artinya
konsumen yang tadinya mau keluar beli produk itu juga merasa takut dan segala macam. Itu waktu di awal-awal itu yang kita rasakan. Nah mungkin tapi itu sebagian kecil. Yang sangat terdampak adalah dampak ekonomi. Jadi kan dengan adanya pandemi ini tentunya efeknya itu kan berat ya Pak ya. Karena konsumen takut dan segala macam. Itu kan nggak cuma produk kita aja, sebenarnya untuk semua perusahaan mungkin juga merasakan juga penurunan, dan dari situ banyak terjadi PHK, banyak terjadi WFH dan segala macam yang dimana karena penjualan perusahaan menurun, lalu banyak yang konsumen yang mengalami pengurangan gaji dan segala macam. Nah, itu membuat konsumen itu lebih selektif untuk membeli produk. Nah itu, jadi itu juga memberikan pengaruh ke produk kita, di mana produk kita bukan merupakan produk kebutuhan pokok, jadi bukan sembako yang harus dibeli. Nah itu memberikan dampak yang cukup signifikan Pak akhirnya ke penjualan kita waktu masa pandemi. Walaupun sebetulnya untuk produk ini, produk jagoan kita aluminium ini, mungkin dampaknya tidak seperti produk-produk sekunder lain. Gitu. Kalau produk sekunder lain seperti yang mungkin kategorinya lebih bukan prioritas, mungkin lebih terdampak lagi. Cuma kalau untuk awal untuk produk kita ini nggak terlalu terdampak. Nah setelah terus berjalan pandemi, lalu sekarang sudah mulai agak ada pemulihan. Nah dampak ekonomi yang di awal ini yang mulai menunjukkan bahwa ini dampaknya jangka panjang gitu. Jadi kita masih belum bisa menunjukkan penjualan yang pulih seperti sebelum pandemi, karena dampak ekonomi ini terus berkelanjutan dengan sembako naik dan segala macam. Nah itu juga memberikan dampak juga ke penjualan kita. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Tapi ini balik lagi memang ya ke perusahaan, tergantung daripada produksi apa ini yang dibutuhkan masyarakat. Betul. Satu lagi nih Pak Tri, yang paling penting Pak Tri, PT Langgeng punya lowongan kerja nggak Pak Tri? Soalnya ini tunggu-tunggu nih Pak Tri, dari tadi nih pasti banyak yang nunggu-nunggu nih Pak Tri. Sebetulnya Bapak HRD-nya yang lebih pantas menyampaikan, cuma karena saya narasumbernya. Wakilan nih. Ya, saya perwakilan aja Pak ya. Jadi kebetulan kebutuhan ini untuk posisi di divisi saya. Jadi mungkin saya akan menyampaikan. Jadi kita sekarang sedang membutuhkan posisi untuk marketing komunikasi atau marketing komunikasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman di bidang itu atau mungkin permintaan di bidang itu, mungkin boleh nanti apply. Ranahnya itu di mana Pak Tri? Maksudnya ruang kinerjanya nih Pak Tri? Baik, jadi kita sekarang sedang berupaya untuk mengembangkan penjualan di modern market. Nggak cuma penjualan, jadi kita mungkin akan mengembangkan promosi via digital marketing melalui media sosial, lalu melalui event-event mungkin kalau dimungkinkan dalam jangka panjang. Jadi itu sih. Oh berarti kita bisa memasarkan melalui sosial media seperti Shopee, Lazada. Itu untuk modern market ya. Mungkin kalau untuk media sosial lebih ke mungkin Instagram, Facebook dan lain-lain. Oh, berarti mereka juga yang kalau nggak salah seperti live gitu ya Pak Tri ya? Bisa live atau mungkin via konten. Seperti ini konten. Oh iya. Mungkin salah satunya seperti ini. Asal jangan nyanyiin kita aja nih. Oh jangan. Karena kalau saya minta udah lebih bagus jadi staf marketing komunikasi itu. Oh iya betul. Dan itu kebutuhannya di mana Pak? Apakah di pusat, atau di mana? Atau di tempat kita nih Pak? Di unit kita di Tangerang. Di unit 3. Dan berapa banyak nih Pak Tri yang kita butuhin? Satu orang ya. Tapi ya mungkin dari situ nanti kita bisa nyebarin ke yang lain-lain lagi ya, barangkali kalau misalkan ada kebutuhan perusahaan yang lain. Tapi kalau misalnya ada yang punya kemampuan di luar itu, mungkin nggak apa-apa juga, apply juga. Jadi suatu saat mungkin kita membutuhkan juga bisa kita hubungi. Khususnya mungkin jaringan relasi antara mungkin perusahaan ke perusahaan atau perusahaan ke perorangan. Betul. Tadi yang Bapak bilang, kalau misalnya dari teman-teman baik perorangan maupun korporasi berminat untuk bekerja sama dengan kita, baik itu dalam proses pemasaran atau mau menjual produk kita atau mungkin mau supply menjadi vendor kita, gitu, itu bisa menghubungi kita di, mungkin nanti Bapak boleh nanti bisa akan memberikan di deskripsi ya. Benar. Nah teman-teman nanti
deskripsi mengenai lowongan pekerjaan nanti akan kita cantumkan di channel kita beserta alamat email yang nanti teman-teman bisa coba nih untuk apply gitu. Dan ini hanya berlaku di bulan Juli 2022. Jangan ntar teman-teman melihatnya itu di tahun berikutnya 2023. Waduh, ya. Mungkin kita bisa itu udah nggak bisa lagi nih di sini nih gitu. Jadi begitu saya rasa Pak Tri. Baik Pak. Terima kasih buat kesempatan untuk kita bisa mengelola perusahaan kita Ya. dan produk kita. Mungkin suatu waktu kita akan berjumpa lagi rekan-rekan sekalian. Tetap stay di channel Pejuang Amplop Coklat. Semoga kita bisa menjadi wadah untuk teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan dan juga bagi perusahaan-perusahaan yang ingin memperkenalkan produknya. Tapi di sini bukan ajang untuk iklan ya, bukan ajang untuk promosi, tapi hanya memperkenalkan produknya. Itu bisa juga mengirim pemberitahuan atau permohonan dan lain sebagainya ke alamat email yang berada nanti di channel yang akan kita tuliskan keterangannya nanti. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.